berdasarkan paparan dari jurnal yang tadi sudah dibahas, memang gambaran khas untuk adanya akut severe distress syndrome pada pasien dengan infeksi SARS-CoV-2 ini. Ini gambaran yang khas adalah diffuse alveolar damage atau sering disebut sebagai DAD. Ini ada jurnal yang membahas tentang DAD sebelumnya. Mungkin gambaran secara morfologinya yang nanti mungkin memberi kita sedikit visualisasi sebenarnya yang terjadi di paru seperti apa dari hasil morfologi yang terjadi. Mungkin bisa dilihat dari gambar bagian sebelah kiri sebenarnya enak ditunjuk dengan panah. Sebelah kiri ini alveolus normal. Kita lihat bahwa sel-sel yang alveolusnya terlihat masih baik, ya. Dan yang penting itu adalah tipis sehingga dia bisa terjadi pertukaran O2 yang diharapkan ya terjadi dengan baik karena ada dua sel pelapis alveolus yaitu pneumocite 1 dan pneumocite 2. Pneumocite 1 berfungsi untuk menukarkan gas O2 ke dalam darah, sedangkan CO2 kemudian nanti akan dikeluarkan dari darah untuk dikeluarkan saat bernafas. Itu dibantu oleh pneumocite 1 yang warnanya kuning. Bisa dilihat tipe alveolar tipe sel 1. Oh, berdiri. Kemudian ada tipe sel yang 2, ini yang nanti memproduksi surfaktan. Nah, ini sebenarnya yang pada kasus COVID dia yang baik dengan virusnya. Ya. Jadi di sini ACE2 nanti akan berdekatan dengan virion atau dari COVID-nya, kemudian nanti dia akan bereplikasi di sini. Nah, saat ini dalam kondisi normal seperti ini, dalam kondisi normal seperti ini biasanya pertukaran gas berjalan dengan lancar karena ini tipis, ya. Jadi ini cairan ini adalah ruang interstisialnya dengan fibroblast yang tipis, kemudian ada sel pneumocite 1, kemudian ada surfaktan layer, sehingga di sini kapiler yang mengangkut darah mengandung banyak CO2 nanti akan CO2-nya akan dikeluarkan sehingga O2-nya dapat ditarik sehingga exchange gasnya berjalan dengan bagus gitu. Pada saat ada infeksi yang terjadi ya pada kasus acute severe syndrome distress itu nanti yang terjadi adalah saat sel-sel di sini menjadi rusak, biasanya sel yang tipe 1 akan mengalami kerusakan atau penurunan jumlah sehingga lebih tipis seperti ini. Kemudian nanti akan banyak debris sel-sel yang rusak, ya. Kemudian produksi proteinnya juga nanti akan membentuk membran hialin ini. Jadi kalau pada DAD itu ada kerusakan alveolar yang difus. Itu karena alveolusnya di sini rusak karena di fase awal, fase akut atau kita sebut sebagai exudative phase, itu nanti akan terbentuk membran hialin ini yang tadi mungkin sebagian sudah dijelaskan Dr. Yuda di paper yang sebelumnya. Ini terbentuk karena tadi kumpulan dari protein, fibrin, sel-sel yang mati sehingga nanti lapisan yang tipis ini nanti jadi lebih tebal, gas exchange menjadi sulit, secara klinis pasien akan mengalami kesulitan bernafas. Selain itu, nanti juga akan ada migrasi sel-sel, kalau di sini leukosit PMN atau neutrofil yang nanti juga bisa pecah, ya, kemudian rusak menjadi debris nekrotik. Dia bisa juga karena dia rusak nanti akan menimbulkan pengeluaran dari sitokin atau pro-inflammatory chemical, ya, bisa TNF alpha, bisa interleukin 6 biasanya, interleukin 1. Nah, ini nanti yang akan menyebabkan proses inflamasi terjadi. Kemudian dia juga akan menimbulkan perubahan pada endotel pembuluh darahnya. Endotel pembuluh darah nanti lebih mudah untuk permeabilitasnya meningkat sehingga dia juga terjadi kebocoran plasma ke interstisial, interstisialnya juga lebih menggembung, lebih tebal, pembuluh darahnya nanti juga endotelnya
menjadi rusak karena radang, kemudian akibatnya terjadi juga vaskulitis atau bahkan mikroangiopati. Jadi ini yang mendasari terjadinya kenapa terjadi kesulitan bernapas di pasien. Jadi karena yang semula tipis ini jadi alveolusnya membengkak, meradang seperti ini sehingga pertukaran gasnya tidak berjalan dengan bagus. Ya ini di fase akut biasanya terjadi pada hari pertama sampai ke-7. Kemudian nanti ada fase proliferasi ya di mana masih terdapat sisa dari hyalin membran dan terjadi proliferasi atau hiperplasi dari sel pneumosit yang 2 karena dia berusaha repair dengan bertambah ya jumlahnya, dia memproduksi surfaktan, kemudian nanti akan terbentuk juga proses fibrosis ya, dan ini terjadi di minggu yang kedua sampai minggu pertama sampai ke-3 baru nanti terjadi fase fibrosis. Mungkin untuk lebih gambarannya lagi untuk lebih memberi gambaran yang lebih jelas, kalau alveolus yang normal di sebelah sini kita lihat sangat tipis ya. Nanti ada sel pneumocyte 1 dan pneumocyte 2, mungkin ada beberapa arteriole, kemudian sekapilernya memang di sekitar alveolusnya. Nanti saat terjadi infeksi di fase akut ya, ini adalah gambaran fase akut dari diffuse alveolar damage. Nanti akan terbentuk ini tadi ya, membran yang tadi secara skematik, ini secara morfologi terlihat dengan jelas. Kemudian ada bleeding ya, hemorrhage di sebelah sini, mungkin ada trombus di beberapa pembuluh darah. Ini yang khas pada fase akut gitu. Kemudian di selanjutnya nanti di fase organizing nanti terjadi proliferasi dari pneumocyte atau sel alveolar tipe 2. Kalau tipe 2 nanti jadinya mesti ada sisa membrannya, tapi sel-sel yang di sini dia sel pneumocyte 2-nya berproliferasi, jadi terlihat juga tebal. Kemudian mungkin ditemui multinucleated giant cell, ya ini yang atypical cell yang sebenarnya merupakan perubahan sitopatologik dari infeksi virus gitu. Ya, beberapa mungkin selnya terlihat besar, bisa lepas di dalam ruang alveolusnya. Tapi kalau kita bandingkan di sini dan di sini sangat tipis ya. Ini adalah gambar morfologi yang normal, sedangkan di sini yang sudah ada proliferasi pneumocyte 2 dengan sisa hyalin membran dengan sebukan sel radang, biasanya bisa mononuklear, tapi bisa juga neutrofil, sehingga kadang superimpose dengan gambaran dari pneumoni atau bronkopneumoni. Ada 4 jurnal yang sudah keluar hingga bulan Mei ini terkait gambaran histopatologi COVID. Ya, yang pertama itu publish di bulan Februari 2020. Ya, ini berjudul Pulmonary Pathology of Early Phase 2019 Novel Coronavirus Disease ya, pneumonia into patient with lung cancer. Jadi sebenarnya biopsi yang dilakukan ini dilakukan terhadap 2 pasien yang mengalami kanker paru ya. Jadi sebenarnya saat biopsi dilaksanakan tujuannya adalah untuk mengkoleksi sampel paru untuk diagnosis apakah pasien memiliki penyakit kanker paru atau tidak. Jadi belum saat dilakukan biopsi belum diketahui apakah pasien tersebut statusnya COVID-nya positif. Jadi waktu itu dibiopsi untuk penegakan diagnosis kankernya. Kemudian setelah proses biopsi operasi tersebut, 2 pasien ini mengalami gejala pneumonia. Setelah dicek dengan nasal swab positif COVID. Kemudian tadi yang sudah dibiopsi kan dibuat bentukan dari parafin bloknya oleh patolog. Nah ini kemudian di trace back. Jadi ini analisis secara retrospektif terhadap 2 sampel yang tadi dianalisis untuk penegakan diagnosis kankernya sebenarnya. Nah dari gambaran morfologi yang muncul, bagian tumornya tidak ditampilkan ya, karena memang tumornya nanti bentuknya adenokarsinoma dan itu jelas pada nodulnya.
Ini di sekitar gambaran adenoma, adenokarsinoma tadi ditemukan gambaran yang seperti sudah tadi gambar morfologinya diterangkan oleh Dr. Yuda. Jadi ada gambaran yang eksudatif, ya, produksi protein yang berlebih pada alveolus, ya, kemudian pembentukan ini mulai awal ini masih proteinus globulnya, nanti akan membentuk hyalin membran, kemudian ada sebukan dari sel-sel radang dan proliferasi dari pneumosit 2, ini sudah ada hiperplastik dan ini ada inclusion, ini biasanya penanda bahwa ini adalah sel-sel yang terinfeksi oleh virus. Jadi gambaran ini mendukung gambaran dari DAD pada pasien yang tadi sebenarnya dibiopsi untuk kanker. Kemudian publikasi yang kedua masih di bulan Februari, ini dilakukan di seorang pasien yang memang dia COVID positif, ya. Jadi ini biopsi pertama memang dilakukan pada pasien ini, dan ini juga dilakukan postmortem pada pasien yang usianya 50 tahun, ya. Kemudian ini tidak dijelaskan seperti di paper yang tadi didiskusikan Dr. Yuda, kapan diambilnya. Kalau di yang sebelumnya kan 1 jam setelah dia meninggal. Kalau ini memang hanya satu kasus, ini kasus yang memang terjadi di Wuhan, pertama kali yang terjadi, kemudian dilakukan biopsi postmortem. Dan tidak diterangkan juga apakah juga dilakukan biopsi dengan needle, tapi dilakukan biopsinya ini pada paru dan liver dan juga pada heart tissue, ya, atau jantung. Ini gambarannya juga sama seperti gambaran yang tadi di jurnal sebelumnya yang dibahas. Gambarannya ada proliferasi pembentukan dari membran berwarna eosinofilik ini, kemudian ada sebukan sel radang. Kalau kita berbesar ada sel yang ukurannya besar, mungkin sudah ada hiperplasi dari pneumocyte. Di gambar yang ini mungkin terlihat lebih jelas ukuran sel yang multinucleated dan ukurannya besar. Kalau ini adalah biopsi dari liver, ini juga minimal sekali perubahannya seperti yang tadi di jurnal sebelumnya dibahas. Perubahannya ada kadang hanya periportal nekrosis yang minimal, interlobulus nekrosis yang minimal juga. Jadi tidak terlalu nampak perubahan yang terjadi pada liver. Begitu juga pada jantung. Kita lihat serat ototnya masih sangat bagus dan sel radangnya minimal. Ini pada kasus yang pertama. Kemudian yang tadi sudah didiskusikan cukup panjang di awal. Ini adalah kasus yang biopsinya dilakukan di 4 kasus pasien dan dilakukan secara postmortem dengan biopsi jarum. Nah, ini tadi juga sudah diterangkan, ya, gambaran sel-selnya yang di sini. Jadi saya skip saja. Intinya kalau di sini tadi ada keterbatasan bahwa saat itu diambil dengan core biopsi, jaringannya saat dia sudah dipotong, digunakan untuk diagnosis, dibuat slide-nya, karena dia jumlahnya sangat sedikit, jadi ada kesulitan untuk kemudian dia ekstraksi RNA-nya untuk mengecek copy number dari virusnya, ya. Jadi kalau di PA itu begitu jaringan di biopsi nanti akan difiksasi dengan formalin, kita buat blok parafin, gambarannya seperti ini. Nah, ini yang akan kita ekstraksi RNA-nya. Ini kebetulan gambarnya bilang DNA, ya, tapi ini maksudnya adalah RNA kalau pada kasus ini. Kemudian nanti akan diamplifikasi secara real time PCR untuk mengetahui apakah ada gen dari virusnya. Nah, ini tadi di penelitian yang sebelumnya tadi ada keterbatasan karena di jaringannya ada yang habis sehingga tidak bisa dicek level copy number dari virusnya di organ yang dimaksud. Jadi sebelumnya memang sudah di nasal swab dan positif COVID. Nah, ini adalah jurnal yang terakhir. Jurnal terakhir ini yang baru terbit 4 Mei kemarin, ya. Ini menggunakan pasiennya cukup banyak, ya, memang dilakukan autopsi, benar-benar autopsi dan mengambil
jaringannya cukup besar ya, bukan hanya needle biopsi. Ini di 21 pasien COVID. Nah, ini yang baru sekali dan mungkin sangat excited ya. Kebetulan sebenarnya full papernya belum muncul. Saya dapatnya ini di PubMed, tapi saya cari full papernya ada yang versi dia masih manuskrip utuh. Tapi itu sudah cukup membantu ya. Dari kasus ini kita lihat dia memang melakukan tidak hanya mengambil biopsi, tapi mengambil seluruh jaringan parunya. Kita lihat memang ada penebalan membran hialin pada alveolusnya, kemudian ada gambaran pneumonia yang khas untuk pasien mungkin dengan pneumonia. Ya, jadi biasanya ada superimpose manifestasi pada paru, tidak hanya DAD tadi, diffuse alveolar damage, tapi juga kadang dengan lobar pneumonia atau bronchopneumonia. Kemudian dari gambaran histopatologinya juga kita temukan penebalan membran hialin, sebukan sel radang. Ini kalau kita bandingkan dengan alveolus normal dia juga lebih menebal ya. Kemudian dipastikan dengan IHC membran hialinnya ya dengan imunohistokimia dengan fibrinogen ini positif coklat-coklat di sini di inslet. Kemudian kita mencari sel-sel sinsisial multinucleated yang tadi sebenarnya perubahan sitopatologik dari infeksi virusnya. Kita lihat ini ada sel multinucleatednya yang ini kadang mungkin bisa dijumpai dengan nuclear inclusion yang menandakan ada infeksi virus. Ini adalah bagian dari alveolus yang sudah mengalami proliferasi dari pneumocite 2 pada fase 2. Nah, kita lihat di IHC, di imunohistokimia dengan penanda TTF1, positif menandakan originnya memang dari sel-sel paru. Kemudian ada satu kasus menarik di sini bahwa kasusnya tidak menampakkan gambaran DAD. Ya, jadi alveolar damage-nya tidak nyata, tapi ada kongesti pembuluh darah yang sangat nyata. Kita lihat ini alveolinya masih tipis ya, tapi ada sebukan sel radang maupun ada penambahan dari kongesti di pembuluh darahnya ya. Jadi ini juga gambaran juga muncul ternyata tidak hanya DAD di 21 kasus yang dianalisis, kebetulan penelitiannya di Sweden. Kemudian dijumpai juga mikrotrombus ya, ternyata pada kapiler alveolinya dibuktikan dengan pengecatan imunohistokimia fibrin positif memberikan warna coklat tua seperti ini. Untuk biopsi pada ginjal itu menunjukkan akut tubular damage yang di sebelah sini, tapi sangat minimal ya. Jadi bahkan inflamatorik selnya pun tidak begitu nampak ya. Saat dicat dengan pas itu juga pada ginjal menunjukkan adanya deposit fibrin yang karena di pasien ada disseminated intravascular coagulation yang terjadi. Ini juga perubahannya minimal. Selain kidney, pada penelitian ini juga diambil sampel dari otak, dari liver, dari jantung, dan dari testis. Dan semuanya menunjukkan perubahan yang minimal pada segi morfologisnya. Jadi untuk kesimpulan dari tadi yang sudah kita review dari semua paper yang sudah terbit sampai Maret tersebut dari gambaran histopatologinya ya untuk COVID, itu secara histopatologi gambaran pneumonia pada COVID-19 menunjukkan gambaran yang overlapping atau kemiripan dengan infeksi SARS ya sebelumnya, yaitu menunjukkan ada eksudasi cairan ya, kemudian ada kongesti pembuluh darah, kemudian juga ada infiltrasi dari sel-sel radang serta pembentukan membran hialin pada fase akut. Ada hiperplasi pneumocyte 2 juga pada fase proliferasi. Jadi ini adalah gambaran dari diffuse alveolar damage ya. Ada satu kasus tadi yang mungkin ada beberapa kasus tapi sangat sedikit kasusnya yang menunjukkan gambaran yang bukan DAD, tapi ada kongesti vaskulernya ya. Jadi ini adalah gambaran
pneumonia yang khas untuk COVID. Kemudian perubahan pada organ lain itu minimal dan kadang biasanya tergantung penyakit yang mendasarinya tadi, ya, seperti yang dijelaskan di jurnal yang pertama. Kemudian untuk kadar dari copy number virusnya itu paling tinggi memang di paru. Jadi memang yang terpengaruh sangat besar itu paru dibandingkan dengan organ lain yang dianalisis. Misalnya tadi ada jantung, ada liver, ada kidney, ada brain, dan testikel. Ya, itu jauh perubahannya minimal. Dan dari virusnya juga ternyata minimal setelah tadi diekstraksi kemudian dicek dengan real time PCR, ya. Kemudian dari penelitian tadi yang terakhir yang baru saja terbit itu menunjukkan bahwa pada pasien yang usia tua dengan hipertensi, obes, dan laki-laki terutama yang mengalami gangguan kardiovaskuler dan golongan darah A memiliki ambang batas yang lebih rendah untuk kejadian COVID-19. Nah, itu mungkin dari saya semoga membantu untuk memberi gambaran yang lebih jelas untuk histopatologi dari COVID-19. Terima kasih.